Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan di pagi hari ini dalam rangka kegiatan MPLS bagi siswa kelas 10. Sebelum kita mulai materi, Bapak akan sedikit ada yel bagi adik-adik supaya tetap semangat yang berada di rumah nih. Yelnya apabila Bapak mengatakan semangat pagi, maka ade bilang pagi, 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 sago yes. Oke, ulangi lagi. Apabila Bapak mengatakan semangat pagi, maka adik-adik harus menjawab pagi, 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 sago yes. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, 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 sago yes. Oke. Adik-adik yang saya cintai, Bapak kebagian untuk menyampaikan materi peraturan sekolah, di mana tugas utama kewajiban adik-adik adalah belajar. Dan selama mengikuti pendidikan di SMA Negeri 1 Gombong, wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, setiap peserta didik wajib memelihara peralatan dan perlengkapan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang merusak atau menghilangkan inventaris sekolah wajib mengganti atau membayar ganti rugi atas inventaris yang rusak atau hilang. Dan yang keempat, peserta didik sadar dan penuh rasa tanggung jawab mentaati semua ketentuan, peraturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya, bahwa di sekolah ada suatu organisasi yang sah, ya, yaitu organisasi OSIS. Tujuannya adalah untuk memupuk, melatih, dan mengembangkan potensi kepemimpinan peserta didik. Dibentuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. OSIS bertugas mengelola kegiatan kepramukaan, ada KIR, ada PMR, ada kesenian. Kesenian itu dibagi-bagi, ada seni musik, ada seni tari, ada seni rupa, kemudian ada band, paduan suara. Nah, itu adalah kelompok dari seni. Bahkan di SMA Gombong punya karawitan, kelompok karawitan. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang lain di bidang olahraga. Ada bola basket, ada bola voli, ada futsal, kemudian ada bela diri, karate, taekwondo, kemudian pencaksilat, ada tenis meja. Nah, bagi mereka yang senang di keamanan, ada PKS, patroli keamanan sekolah, kemudian ada pasbara. Kemudian ada kelompok keagamaan yaitu tartil, dan kelompok yang lainnya seperti kegiatan film pendek. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu adalah di bawah naungan dari OSIS. Pembentukan organisasi siswa ditentukan dengan surat keputusan kepala sekolah. Bagi adik-adik siapa yang mau masuk ke dalam pengurus OSIS, silahkan untuk bergabung, karena OSIS pemilihannya setiap setahun sekali. Silahkan ada yang berminat untuk menjadi pengurus OSIS. Berikutnya adalah pemeliharaan kebersihan dan kerapihan peserta didik. Ini adalah sangat penting bagi setiap siswa. Setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapihan diri. Ya, misalkan dari rambut, ukuran rambut peserta didik tidak boleh panjang, tidak boleh melebihi dari telinga rambutnya untuk laki-laki. Rambut peserta didik putra dipotong pendek dengan ukuran 3, 2, 1, ya. Jadi 3, 2, 1. Adik-adik sudah paham untuk yang laki-laki. Kemudian peserta didik yang putri tidak sama dengan laki-laki. Yang putri yang berjilbab
Yang beragama Islam berarti dijilbab sehingga rambutnya nggak kelihatan. Yang kedua, bagi mereka yang tidak berjilbab harus rapi, diikat sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian peserta didik untuk putra dilarang memelihara kuku panjang, ya. Kemudian memakai anting-anting, ya. Kemudian pakai kalung, kemudian pakai gelang, kemudian pakai cincin. Untuk laki-laki tidak boleh memakainya. Peserta didik putri diperbolehkan tata rias yang sangat sederhana. Tidak boleh tata riasnya itu dengan yang bibirnya diberi lipstik yang tebal misalkan. Kemudian alisnya dipakai penghitam yang tebal. Yang sederhana, kalau bisa ya putri nggak usah pakai make up. Peserta didik putri dilarang sama dengan putra untuk memajangkan kuku, memakai cat kuku, aksesoris yang menyolok. Misalkan gelangnya emas banyak banget, kalungnya juga emas, itu adalah mengundang kejahatan. Itu tidak boleh dipakai pada saat ke sekolah. Peserta didik dilarang memakai tato di bagian anggota badan manapun. Ya, sekali lagi, peserta didik putri maupun putra dilarang memakai tato di bagian anggota badan manapun juga. Kemudian peserta didik wajib menjaga ketertiban, kebersihan, kerapihan, dan tata cara berpakaian sesuai ketentuan yang sudah ditentukan di tata tertib mengenai pakaian. Oke, selanjutnya di pasal 6 itu siswa putri maupun putra dilarang menyimpan, mengedarkan, dan menghisap rokok baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi adik-adik tidak boleh merokok di dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri 1 Gombong. Yang berikutnya, peserta didik dilarang menyimpan, mengedarkan, dan meminum minuman keras baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Berikutnya lagi, peserta didik dilarang menyimpan, mengedarkan, menggunakan narkotika atau obat terlarang di dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri 1 Gombong. Dan seterusnya, peserta didik dilarang menyimpan atau membawa atau membaca buku, majalah porno atau menonton film porno, ya, atau menggambar atau mengambil gambar porno dengan alat elektronik, ya, mengakses di situs porno melalui internet baik di dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri 1 Gombong. Oke, itu mengenai rokok, minuman keras, narkotika, dan obat terlarang dan pornografi. Selanjutnya, pemeliharaan kebersihan dan kerapihan lingkungan. Peserta didik bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan, kerapihan, ketertiban, keindahan kelas dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk kegiatan siswa, termasuk keindahan lingkungan SMA Negeri 1 Gombong sesuai ketentuan. Jadi adik-adik selalu membersihkan kelasnya atau ada piket untuk membersihkan kelasnya sehingga kelasnya menjadi bersih, menjadi indah. Itu adalah tanggung jawab kelasnya yang di masing-masing kelas itu. Mulai kelas MIPA 1 sampai kelas MIPA 6, kemudian kelas IPS 1, 2, 3, dan kelas bahasa, semuanya adalah tanggung jawab dari kelas masing-masing untuk kebersihan dan keindahan di dalam ruangan kelas itu. Oke, berikutnya untuk ketentuan menerima tamu. Adik-adik dilarang menerima tamu pada saat proses pembelajaran di sekolah.
kecuali yang sangat mendesak sekali tamu itu, orang tua maupun atau berita-berita yang sangat penting untuk adik-adik yang tamu itu datang ke sekolah. Ketentuan sakit. Nah, ketentuan siswa sakit nih adik-adik, apabila sakit harus bagaimana pada saat di sekolah. Peserta didik yang sakit memerlukan pertolongan segera dibawa ke UKS dan ditangani oleh tim UKS. Kemudian apabila terjadi kecelakaan dalam keadaan darurat, peserta didik, guru, karyawan, penjaga sekolah yang pertama melihat segera memberikan pertolongan pertama kepada kecelakaan, sedangkan peserta didik lainnya segera memberitahukan kepada petugas UKS. Peserta didik yang sakit diizinkan tidak mengikuti kegiatan belajar dan kegiatan lain atas rekomendasi dari dokter, disampaikan kepada wali kelas, kemudian guru pengajar. Yang berikutnya, peserta didik yang dirujuk ke rumah sakit luar atas pertimbangan dokter harus seizin petugas sekolah. Jadi adik-adik yang sakit, misalkan dari rumah memaksakan pergi ke sekolah itu tidak usah berangkat ke sekolah, tetapi untuk supaya adik-adik adalah sehat dulu, setelah sehat baru pergi ke sekolah. Dan kemudian untuk memberitahukan kepada sekolah, orang tua dengan ada surat izin dari dokter atau dari puskesmas sehingga adik-adik dinyatakan sakit. Sekarang ketentuan berpakaian dan berpenampilan. Berpakaian dan berpenampilan. Nah, proses pembelajaran di SMA atau khususnya di SMA Negeri 1 Gombong itu pembelajaran 5 hari. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari Senin pakaiannya seperti apa? Pakaiannya untuk hari Senin adalah bajunya berwarna putih lengan panjang, kemudian ke bawahnya adalah abu-abu beserta atribut-atribut yang lainnya yang harus dipakai. Dasi, ya, pada satu upacara harus memakai topi misalkan, itu harus dipakai. Apabila anak yang melanggar atau tidak mentaati aturan tersebut, maka ada sanksinya, yaitu ditegur, kemudian kalau dia melakukan terus diberi sanksi ringan, kemudian kalau dia melakukan lagi diberi sanksi sedang, kalau dia melakukan lagi pelanggaran maka diberikan sanksi yang berat. Kemudian untuk hari Rabu, tadi hari Senin dan hari Selasa itu wajib memakai pakaian baju putih lengan panjang, kemudian ke bawahnya adalah abu-abu, dan memakai dasi abu-abu lengkap, kecuali pada hari Senin upacara harus memakai topi. Hari Rabu pakaiannya seperti apa? Adik-adik, pakaiannya untuk hari Rabu adalah memakai baju lengan panjang putih. Ya, sudah dibagikan untuk baju lengan panjang putih, kemudian ke bawahnya adalah hitam. Kemudian bajunya sudah dilengkapi dengan atribut-atribut yang lain yang sudah diberikan. Untuk hari Kamis, tadi untuk hari Rabu pakaiannya baju putih lengan panjang, kemudian ke bawahnya hitam dan pakai dasi hitam. Untuk hari Kamis memakai batik SMA Negeri 1 Gombong. Nah, batik SMA Negeri 1 Gombong tidak akan sama dengan sekolah-sekolah lain dan tidak akan ada jualan di pasar-pasar atau toko-toko yang lain. Hanya ada di SMA Negeri 1 Gombong batik itu dikeluarkan. Nah, untuk itu batik, ya, bajunya batik, kemudian ke bawahnya adalah celana hitam. Untuk hari Senin yang beragama Islam
memakai jilbab putih. Senin, Selasa harus wajib memakai jilbab putih yang sudah disediakan sekolah atau disediakan di koperasi. Kemudian untuk hari Rabu memakai jilbab hitam. Ya, untuk hari Rabu memakai jilbab hitam. Terus untuk hari Kamis bagi putri yang beragama Islam, jilbabnya berwarna hitam juga sama dengan hari Kamis. Jadi untuk hari Rabu dan hari Kamis, putri yang beragama Islam memakai jilbab hitam. Oke, hari Jumat. Nah, untuk hari Jumat semua siswa baik itu putri maupun putra memakai seragam pramuka. Kemudian yang bagi putri yang beragama Islam memakai jilbabnya adalah jilbab coklat yang sudah ditentukan oleh sekolah. Untuk hari Sabtu libur, tidak ada proses pembelajaran kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler yang mengambil di hari Sabtu. Nah, bagi mereka yang ikut ekstrakurikuler di hari Sabtu, silahkan melakukan ekstra kegiatan di sekolah dengan menggunakan pakaian bebas, sopan, bersepatu, berjilbab bagi mereka yang beragama Islam, ya. Dan bagi mereka yang tidak beragama Islam, untuk putrinya adalah rapih dan diikat rambutnya. Oke, itu untuk mengenai pakaian. Berikutnya, kelengkapan mengenai pakaian yang sudah diberikan oleh sekolah yang dari koperasi itu yang harus dipakai. Mengenai sepatu Senin Selasa memakai PDH, kemudian Rabu Kamis bebas, tetapi harus pakai sepatu berwarna hitam untuk hari Rabu dan hari Kamis dan hari Jumat. Kemudian untuk olahraga khusus, sepatunya adalah bebas memakai sepatu olahraga, warnanya bebas, silakan warna apa yang Adik kendaki. Tetapi pada saat pembelajaran olahraga, setelah pembelajaran olahraga selesai, maka kembali ke aturan yang dipakai pada hari itu sepatunya. Untuk cara berpakaian, ada tinggal lihat di aturan-aturan yang sudah ada di tata tertib, ya. Jadi untuk cara berpakaiannya seperti harus bagaimana, ada tinggal lihat dibaca di tata tertib mengenai cara berpakaiannya. Oke, itu mengenai pakaian. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai ketentuan peminjaman atau penggunaan media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu bisa media pembelajaran elektronik, bisa media pembelajaran non elektronik. Ya. Peserta didik dapat meminjam atau menggunakan media pembelajaran untuk pendalaman materi pelajaran. Peminjaman atau penggunaan media pembelajaran dilakukan secara pribadi boleh, secara kelompok juga boleh. Tetapi harus ada bertanggung jawab satu orang di sana. Sehingga pada saat meminjam harus dikembalikan lagi sebelum batas waktu peminjaman atau penggunaan berakhir. Media pembelajaran harus dijaga dan dipertanggungjawabkan keutuhannya dan dikembalikan dalam keadaan baik. Baik itu peralatan olahraga, peralatan kesenian, peralatan untuk praktek biologi, peralatan untuk praktek fisika, peralatan untuk praktek kimia. Semuanya apabila dipinjam harus dikembalikan lagi dengan utuh dan baik. Apabila ada kerusakan maka harus bertanggung jawab dan harus mengganti kerusakan itu. Itu adalah ketentuan yang berlaku di SMA Negeri Situgombong. Kemudian ketentuan pembelajaran di kelas. Peserta didik wajib secara aktif mengikuti setiap pelajaran di kelas
dan selalu menjaga serta memelihara ketenangan, ketertiban, dan kedisiplinan. Setiap kelas dipimpin oleh seorang ketua kelas yang ditunjuk selama 1 tahun dan dibantu oleh beberapa siswa yang bertugas. Tugas dan tanggung jawab ketua kelas. Pertama, menyiapkan kelas 5 menit sebelum waktu pelajaran dimulai. Semua peserta didik harus sudah ada di kelas. Jadi 5 menit sebelum waktu pembelajaran di kelas, maka ketua kelas harus menyiapkan teman-temannya berada di kelas. Berikutnya, menyiapkan buku absen, buku jurnal kelas, alat tulis dan alat pelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, ketua kelas bertanggung jawab kepada wali kelas. Jadi segala sesuatu yang ada di kelas tersebut, maka ketua kelas akan bertanggung jawab kepada wali kelas. Tata cara sebelum memulai pelajaran, ketua kelas menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Tata cara setelah selesai pelajaran. Setelah jam pelajaran berakhir, ditutup, ketua kelas memimpin doa bersama dan memberi salam kepada guru yang mengajar. Tugas dan tanggung jawab pembantu ketua kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelas, meliputi bendera, lantai, dinding, meja, kursi, dan papan tulis. Menyiapkan sarana dan prasarana kelas pelajaran, kemudian bertanggung jawab terhadap absensi kelas. Dalam melaksanakan tugas, pembantu ketua kelas bertanggung jawab kepada ketua kelas. Tata cara mengajukan pertanyaan di kelas bagi siswa dilakukan dengan mengambil sikap duduk sambil mengangkat tangan kanan. Tidak boleh mengangkat tangan kiri, harus mengangkat tangan kanan. Setelah diberikan kesempatan, kemudian mengajukan pertanyaan. Ya, itulah ketentuan-ketentuan untuk berada di dalam kelas. Ketua kelas bertanggung jawab atas keamanan, atas kebersihan, atas keutuhan dari kelas itu pada saat pembelajaran berlangsung. Masih banyak lagi nih untuk yang lainnya, sehingga adik-adik tinggal dibaca. Ketentuan kebebasan mimbar. Sekolah memberikan kebebasan mimbar kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru yang sedang mengajar pada saat pelajaran berlangsung, bukan mimbar di tempat yang lapangan bebas, tetapi ketentuan kebebasan mimbar di sini adalah mengajukan pertanyaan pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas. Ketentuan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Siswa yang berprestasi di bidang akademik atau di bidang non-akademik, ya, akan diberikan penghargaan. Bentuk dan macam penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri. Untuk tingkat kabupaten, jika adik berprestasi di tingkat kabupaten mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3, maka diberikan nilai 90 pada laporan hasil belajar pada semester ketika lomba tersebut dilaksanakan. Dan apabila ternyata nilai yang diperoleh secara prosedur yang berlaku di sekolah di atas 90, maka nilai yang diberikan adalah nilai yang sesuai dengan prosedur lebih baik. Jika mendapatkan peringkat ke-4, ke-5, maka diberikan nilai 85 pada laporan hasil belajar rapor pada semester ketika lomba tersebut dilaksanakan. Dan apabila ternyata nilai yang diperoleh secara prosedur yang berlaku di sekolah di atas 85, maka nilai yang diberikan adalah nilai yang sesuai dengan prosedur lebih baik. Jika mendapatkan peringkat lebih dari 5, maka diberikan nilai sama dengan KKM pada laporan hasil belajar
rapot pada semester ketika lomba itu tersebut dilaksanakan. Oke, itu untuk tingkat provinsi. Sekarang tingkat provinsi untuk penghargaannya. Jika mendapatkan peringkat juara 1 sampai dengan 10, maka diberikan nilai 95 pada laporan hasil belajar rapor pada semester ketika lomba tersebut dilaksanakan. Dan apabila ternyata nilai yang diperoleh secara prosedur yang berlaku di sekolah di atas 95, maka nilai yang diberikan adalah nilai yang sesuai prosedur lebih baik. Untuk tingkat nasional, jika mendapatkan peringkat juara 1 sampai dengan 10, maka diberikan nilai 100 pada laporan hasil belajar raport pada semester ketika lomba tersebut dilaksanakan. Nah, itulah penghargaan apabila adik memiliki prestasi di bidang akademik maupun di bidang non akademik yang berjenjang. Terima kasih. Untuk ketentuan praktikum tinggal dibaca ya, adik-adik tinggal dibaca pasal demi pasalnya. Kemudian ketentuan belajar mandiri juga tinggal dibaca. Ketentuan evaluasi juga mungkin oleh pihak kurikulum sudah diterangkan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya yang belum Bapak sampaikan di sini tinggal dibaca. Kemudian pada saat kita bertemu di sekolah, yang belum paham atau yang belum mengerti mengenai tata tertib SMA Negeri 1 Gombong ini bisa ditanyakan langsung. Apabila misalkan di ketentuan-ketentuan yang sudah saya sampaikan ini, apabila ada kekeliruan-kekeliruan bisa ditanyakan dan bisa oleh pihak sekolah diperbaiki ketentuan-ketentuan yang tadi salah itu. Demikian dari Bapak, mohon maaf apabila dalam penyampaian mengenai tata tertib sekolah atau peraturan sekolah ini kurang berkenan di hati adik-adik. Selamat menikmati istirahat setelah ini. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.